telah terjadi kericuhan di Pulau Rempang yang didasari kronologi pihak warga yang tidak terima dengan pembersihan lahan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Panglima TNI telah menyampaikan permintaan maaf pada masyarakat yang telah salah paham atas pernyataan penting yang dikira pandangan masyarakat. Namun, bidding dalam bahasa Bertauju merupakan merangkul. Pulau Rempang sebenarnya adalah milik pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut bagian sumber rencana pada tahun 2014, pulau ini akan dimasuki oleh investor setelah isinya dikeluarkan pada tahun 2001. Namun sejak tahun 2004 tidak ada tanda-tanda pembangunan yang terlihat, dan lahan yang kosong tersebut kemudian dihuni oleh warga setempat. Hingga pada tahun 2023, perusahaan asal Cina Ikiyin berencana untuk berinvestasi di Pulau Rempang dengan nilai mencapai 172 triliun. Rencananya daerah tersebut akan dibangun menjadi Rempang Hijau City yang merupakan kawasan industri hijau, jasa, dan peristiwa. Namun ketika investor ingin masuk kawasan tersebut, ternyata lahan tersebut ditempati oleh warga sekitar. Ini mengakibatkan berontak antara pihak kepolisian dan masyarakat yang tinggal di Pulau Rempang tidak dapat terhindari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Pulau Rempang di Batam, Kepulauan Riau ini menjadi perhatian publik dan juga negara. Ini menyusul bentrokan warga setempat dengan aparat gabungan terkait dengan pembangunan proyek Rempang Eco City. Rempang Eco City akan menjadi lokasi pabrik kaca perusahaan Cina Xinyi Glass Holding Limited. Proyek ini berdampak pada pemindahan atau relokasi warga di 3 kampung di Pulau Rempang. Pemerintah menyiapkan tempat hunian sementara karena tempat relokasi permanen baru akan siap huni 2024 mendatang. Terjadi penolakan sejumlah warga saat pengukuran lahan memicu bentrokan 7 September lalu. Dan menanggapi apa yang terjadi di Rempang, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono angkat bicara dan mengucap kata piting. Panglima TNI meminta maaf karena telah membuat masyarakat salah menafsirkan perkataan piting darinya. Hebohnya instruksi piting dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono terkait pengamanan demo Rempang berbuntu sorotan publik. Publik menilai pernyataan Panglima merendahkan warga pendemo. Sadar pernyataannya menuai kontroversi, Panglima TNI menyampaikan permintaan maaf karena telah membuat masyarakat salah menafsirkan kata piting. Tentunya pada kali ini saya mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di piting itu. Saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan tuh dengan teman saya. Saya pikir di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat. TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang dari undang TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu tidak ada. Sehingga karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, ya saya sampaikan umpama kan. Tidak ada saya mengerahkan pasukan, karena memang nggak ada permintaan untuk pengerahan pasukan yang sebanyak itu. Kan perumahan saja. Tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Permintaan maaf Panglima TNI ini buntut dari viralnya instruksi yang memerintahkan anak buahnya untuk memiting masyarakat di Rempang. TNI-nya masyarakatnya 1.000 ya kita keluarkan 1.000, satu meeting satu itu kan selesai. Nggak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu. Tahu dipiting ya? Nah itu dipiting aja satu-satu. Pihak TNI menegaskan instruksi piting dari Panglima semata ditujukan kepada komandan satuan agar tidak menggunakan senjata dalam mengamankan demonstrasi massa di Rempang. TNI memilih menerjunkan pasukan yang lebih banyak daripada menggunakan peralatan yang mematikan untuk menghindari jatuhnya korban. Tim TV One mengabarkan.
Sebelumnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menginstruksikan permasalahan di Rempang tidak disikapi secara represif. Dan berikut pernyataan Presiden saat membuka pameran Sewindu Proyek Strategis Nasional di Jakarta 13 September lalu. Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat. Masyarakat itu kalau ada ganti rugi seneng gitu loh, yang saya inginkan. Seneng. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden.